Kasus perundungan di dunia pendidikan masih kerap terjadi. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pelajar SMA mengalami depresi hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa akibat menjadi korban perundungan. Ya, saksikan siaga marak perundungan di dunia pendidikan. Kasus perundungan atau bullying hingga saat ini masih marak terjadi di dunia pendidikan. Di tingkat pendidikan tinggi, dihebohkan kasus perundungan yang dialami seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Semarang. Tak tanggung-tanggung, korban perundungan kemudian diduga sampai bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi mendapat perlakuan tidak mengenakan dari seniornya. Sementara di level pendidikan dasar, aksi perundungan terhadap pelajar juga kembali terulang. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, 2 pelajar SMPN 34 Jati Asih mendapat perundungan oleh sesama teman sebayanya. Selain mendapat kekerasan verbal, korban juga dipukul menggunakan tangan hingga tersungkur. Perundungan diketahui lantaran para pelaku tidak terima korban menurunkan pernak-pernik 17 Agustus di lokasi kejadian. Usai kejadian, tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan pembinaan ke kepala sekolah, guru, dan siswa. Kejadian ini ada di SD Negeri Jatimekar 3, jadi beberapa siswa, ada 2 orang siswa yang melepas atribut 17-an, kemudian saat itu pas jam pulang sekolah diklarifikasi oleh penjaga sekolah SD Negeri Jatimekar 3, kemudian spontanitas teman-teman kan pulang sekolah ngerubung kayak gitu, nah terjadilah di situ keributan. Beberapa waktu lalu seorang siswa SMA berinisial NS, warga Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, mengalami depresi berat akibat perundungan di sekolahnya. Korban kerap histeris tanpa alasan yang jelas hingga membuat pihak keluarga merasa cemas. Korban pun kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang untuk mendapat perawatan. Didampingi Komnas Perlindungan Anak, keluarga korban kemudian melapor ke polisi. Menurut kakak korban, perundungan terhadap adiknya diduga telah terjadi sejak lama dan puncaknya terjadi usai upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu. Kondisi adik saya masuk ke rumah sakit jiwa karena depresi berat, sehingga saya di sini melaporkan agar penegakan hukum dilakukan secara jelas. Itu sejak kapan? Itu sejak kemarin, puncaknya pada tanggal 17 Agustus. Jadi adik saya itu bercerita kepada saya langsung kos-kosan. Saya tanya kenapa? Ya, saya dikeroyok oleh teman-temannya di sekolah. Polisi yang menangani kasus ini memeriksa sejumlah saksi, di antaranya 2 orang siswa dan 2 orang guru yang diduga mengetahui awal terjadinya perundungan terhadap korban. Keempat saksi diperiksa di ruang unit PPA Polres Pasuruan Kota secara maraton. Perundungan ternyata juga menyasar siswa sekolah dasar di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang siswa kelas 5 SD dirundung temannya sendiri. Pelaku merupakan kakak kelas korban yang duduk di kelas 6. Keluarga korban kemudian menempuh jalur hukum karena aksi bullying ternyata sudah dilakukan sejak 1 tahun sebelumnya. Akibatnya korban trauma dan takut masuk ke sekolah. Terkait tindakan ini, pihak sekolah memberikan sanksi kepada pelaku berupa skorsing. Di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, kekerasan antar pelajar juga marak terjadi. Seorang siswa SMP kelas 2 di Garut, Jawa Barat babak belur usai menjadi korban perundungan kakak kelas beda sekolah. Selain dipukuli, korban yang tak melawan itu juga diinjak-injak oleh pelaku. Bahkan rekaman video penganiayaan korban menjadi viral di media sosial. Orang tua korban yang mengetahui insiden ini tentunya merasa sangat terpukul. Apalagi sebelum mendapat perundungan, korban ternyata dalam kondisi sakit.
Menurut ayah korban, anaknya bahkan mendapat intimidasi selama beberapa hari terakhir. Meski pelaku masih di bawah umur, keluarga korban tetap melaporkan ke polisi untuk memberikan efek jera. Awal mulanya hanya pemukulan biasa saya kira. Makanya saya datang ke pihak sekolah untuk permohonan maaf apabila anak saya punya kesalahan, takutnya nantinya ada kepanjangan. Pas begitu di sekolah saya terima WA, ada video yang memperlihatkan anak saya sedang dipukuli ya. Kasus perundungan di dunia pendidikan masih marak terjadi. Di level pendidikan tinggi, masyarakat terkejut dengan bullying yang menimpa mahasiswa Fakultas Kedokteran di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan juga terjadi dan bahkan menghantui anak-anak yang sedang menuntut ilmu, baik di pendidikan dasar, SD, SMP, bahkan hingga SMA. Banyak siswa yang mengalami kekerasan fisik dan juga verbal dari teman-temannya yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Butuh peran aktif pihak sekolah dalam mencegah perundungan, serta mendukung program edukasi untuk siswa dan juga orang tua. Apakah langkah damai atau restoratif justice menjadi solusi terbaik bagi pelaku dan korban yang masih di bawah umur? Kasus penganiayaan dan perundungan siswa SMP di Garut, Jawa Barat berujung islah. Di mediasi pihak sekolah dan dinas pendidikan, keluarga korban menerima maaf orang tua pelaku. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa proses islah ini merupakan langkah positif guna menempuh diversi, karena pelaku maupun korban memiliki hak untuk mendapat pendidikan. Untuk kepentingan anak, mereka bersepakat untuk saling memaafkan dan islah. Dan selanjutnya tentu islah ini adalah menjadi kabar baik karena apapun keputusannya ini adalah kepentingan untuk anak. Dengan adanya islah ini, orang tua pelaku dan korban sepakat akan menjaga proses belajar anak dan tak akan mengulangi perbuatan serupa. Lalu apa penyebab bullying marak di dunia pendidikan? Salah satu penyebab aksi perundungan marak di sekolah adalah pengalaman kekerasan di rumah atau di lingkungan yang dialami siswa. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid di salah satu SMK negeri di Kota Malang mungkin akan menjadi pengalaman buruk bagi para siswanya. Sang guru menghukum murid dengan cara memiting dan memukul korban gara-gara terlambat masuk sekolah. Meski kasus ini berakhir damai dan sang guru kemudian mengundurkan diri, namun cara penghukuman dengan melegalkan tindak kekerasan harus menjadi perhatian agar tidak kembali terulang. Kami harus melakukan pembinaan terhadap guru tersebut bahwa ini adalah melanggar institusi kita di bidang pendidikan, bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan kami kemarin sudah melalui sekolah sudah menolkan jam pelajaran, artinya yang bersangkutan tidak bisa mengajar dulu ya, sebagai bagian dari pembinaan kita. Namun setelah dilakukan perenungan bagi yang bersangkutan, guru yang bersangkutan mengundurkan diri. Selain itu, faktor lain yang memicu terjadinya perundungan antara lain adanya kecemburuan akibat perbedaan sosial dan ekonomi. Perbedaan ini bisa berkaitan dengan status ekonomi, gaya berpakaian, atau akses ke sumber daya tertentu yang menimbulkan diskriminasi. Kedua, kurangnya pengawasan dan intervensi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika guru dan staf sekolah tidak secara aktif mengawasi atau menindaklanjuti perilaku negatif sehingga siswa merasa bebas melakukan bullying tanpa konsekuensi. Ketiga, tekanan kelompok atau dinamika sosial. Di sekolah, siswa seringkali merasakan tekanan untuk mengikuti kelompok tertentu guna mempertahankan status sosial. Hal ini dapat mendorong siswa merundung siswa lain dengan mendapat persetujuan anggota kelompoknya. Lalu, apakah pencegahan perundungan bisa dilakukan oleh sesama siswa sekolah? Aksi para siswa SMP Nawakartika, Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini mungkin bisa menjadi contoh positif. Mereka membentuk Satgas Teman Antar Teman yang beranggotakan 30 siswa-siswi. Terbentuknya Satgas ini diinisiasi oleh relawan ramah perempuan peduli anak RPPA Kabupaten Tegal, didasari maraknya tawuran dan perundungan di kalangan pelajar. Satgas Teman Antar Teman bertugas sebagai penyampai informasi kepada guru terkait berbagai hal di kalangan pelajar,
sehingga segala tindakan negatif seperti tawuran atau perundungan dapat dicegah sejak dini. Kami siswa Nawak Kartika Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Kami siswa Nawak Kartika Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Siap menyuarakan anti-bullying, kekerasan belajar, dan tawuran. Bullying itu tidak keren. Pembentukan Satgas Teman ini pun mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dan diharapkan bisa dibentuk di sekolah lainnya. Kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan Kick Off ini karena ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain juga untuk bersama-sama dengan pemerintah, dengan Dinas Dikbud, dengan sekolah-sekolah, dengan masyarakat untuk bersama-sama stop bullying. Seluruh siswa juga dibekali buku kasih sayang berisi tulisan siswa tentang aktivitas dan interaksi siswa dengan teman maupun orang tua saat berada di luar sekolah. Buku kasih sayang akan diperiksa oleh guru masing-masing kelas. Untuk mencegah perundungan di sekolah, beberapa langkah ini mungkin bisa diterapkan oleh guru dan juga murid. Pertama, sekolah melaksanakan pelatihan rutin bagi guru dan staf untuk mengenali tanda-tanda perundungan dan memberikan dukungan yang tepat kepada para siswa. Yang kedua, siswa diajarkan keterampilan empati, resolusi konflik, dan cara melaporkan kasus perundungan. Yang ketiga, sistem pelaporan yang aman dan anonim diperkenalkan sehingga memungkinkan siswa melaporkan perundungan tanpa takut akan balasan. Dan yang keempat, sekolah aktif mengadakan kegiatan yang mempromosikan inklusi dan menghargai perbedaan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.